Waktu aku umur 37 tahun, aku pergi ke acara reuni SMA. Aku udah lama banget nunggu-nunggu acara ini, jadi ya aku semangat banget buat pergi ke sana. Karena sekarang aku tinggal di kota lain, aku harus naik pesawat buat pergi ke sana. Pas udah sampai, aku langsung pergi ke tempat sewa mobil buat nyewa mobil. Soalnya perjalanan ke tempat acara reuni cukup jauh. Dikarenakan tempat acara reuni ada di area yang cukup terpencil, jarak yang harus aku tempuh kurang lebih ya 35 km. Singkat cerita, waktu aku udah nempuh jarak sekitar 3 kilo, aku ngeliat ada orang berdiri di pinggir jalan, terus dia melambaikan tangan ke arah aku. Waktu aku perhatiin, oh ternyata itu teman sekolah aku dulu. Ya kita sebut aja namanya Roni. Aku nyuruh Roni masuk ke mobil dan kita mulai ngobrol. Udah sekitar 20 tahun kira-kira kita nggak ketemu. Roni sama kayak dulu, dia nggak berubah sama sekali. Ya cuma perawakannya aja sedikit lebih tua. Untung kita ketemu di jalan ya Ron, jadi kita bisa pergi bareng ke tempat reuni. Terus Roni bilang, oh aku nggak pergi ke sana, tolong antar aku pulang ke rumah aja ya. Waktu itu sebenarnya aku mau tanya kenapa Roni nggak ikut ke acara reuni, tapi nggak tahu kenapa mulut aku kayak kekunci gitu aja. Jadi aku cuma ngomong, oh oke. Aku nggak mau banyak mikir waktu itu, soalnya rumah orang tua Roni juga nggak terlalu jauh kok. Jadi ya aku turutin aja. Roni ngasih arahan harus pergi kemana. Gak lama Roni bilang buat berhenti di sebuah area yang ada tamannya. Dalam hati aku ngomong, oh mungkin dia tinggal di sini sekarang, gak di rumah orang tuanya lagi. Roni pun keluar dari mobil, terus bilang makasih kalau udah diantar. Dia bilang senang bisa ketemu, terus dia pergi, hilang di gelapnya malam. Akhirnya aku sampai di tempat reuni, ketemu sama teman-teman lama, kita pun ngobrol, kita ngobrol tentang masa lalu, kita ngobrol banyak hal. Pas kita lagi ngobrol, aku cerita kalau tadi aku ketemu Roni di jalan. Pas teman-teman dengar nama Roni, semua orang diam. Bahkan orang-orang yang lagi karaokean pun juga ikut diam. Hah? Roni? Roni udah meninggal 8 tahun yang lalu. Meninggal? Terus yang tadi aku antar pulang siapa? Akhirnya teman-teman cerita kalau 8 tahun yang lalu Roni kecelakaan mobil. Mobilnya terpental yang bikin Roni langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Dan ternyata jalan di mana aku ketemu Roni adalah jalan di mana Roni kecelakaan. Cerita ini terjadi di Alabama sekitar pertengahan tahun 2000. Suatu hari Jenny harus tinggal sendiri di rumah, soalnya orang tua Jenny ada perlu di luar kota selama seminggu. Ya, Jenny ngelakuin aktivitas seperti biasanya. Selesai makan malam, Jenny mutusin buat nonton TV sebentar. Gak lama, Jenny mulai ngerasa ngantuk. Dia pun matiin TV, langsung pergi ke kamar. Dia tiduran sambil membelakangi lemari. Saat itu Jenny emang udah ngantuk, tapi dia belum bisa tidur. Sampai beberapa menit kemudian, dia dengar suara pintu lemari di kamarnya tuh kebuka. Jenny kaget, tapi dia gak bisa gerakin badannya sama sekali karena dia takut. Dia mutusin buat pura-pura tidur. Gak lama, Jenny bisa ngerasain kalau ada hembusan nafas di mukanya. Jenny juga bisa ngerasain kalau pipinya ada yang ngelus. Gak cuma itu, rambut Jenny juga dibelai. Pengen rasanya Jenny buka mata dan teriak, tapi gak bisa sama sekali. Beberapa menit kemudian, Jenny dengar ada langkah kaki keluar dari kamar Jenny. Jenny pun langsung maksain diri buat gerakin badan. Dia langsung nelfon pacarnya buat datang ke rumah. Selesai nelfon pacarnya, Jenny langsung nelfon orang tuanya. Dia juga langsung nelfon polisi. Setelah diselidiki, ternyata selama ini ada cowok yang suka keluar masuk rumah Jenny melalui lubang pintu buat anjing keluar masuk dari rumah. Dan ternyata setelah diselidiki, cowok itu gak tinggal selama 24 jam setiap hari di rumah Jenny. Ternyata orang itu udah lama ngikutin setiap kegiatan Jenny sampai mutusin buat tinggal di tenda di kawasan hutan yang ada di area belakang rumah Jenny. Orang itu udah ngelakuin aksinya selama berbulan-bulan tanpa ada yang tahu. Waktu ditangkap polisi, ternyata di dalam tenda si cowok itu ditemuin banyak video di mana Jenny lagi tidur di kamarnya. Gak cuma itu, ditemuin juga banyak baju, pakaian dalam, dan barang-barang pribadi punya Jenny di sana.